Balapan MotoGP Mandalika akan digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 18-20 Maret mendatang. Beberapa hari jelang MotoGP Mandalika ini, keindahan sirkuit Mandalika sudah viral di media sosial. Adalah akun Twitter media otomotif ternama Crash pada hari Jumat kemarin mengunggah sebuah video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan pemandangan indah sirkuit Mandalika dari ketinggian. Sirkuit Mandalika benar-benar cantik, tulis pihak Crash. Banyak netizen juga mengunggah foto-foto kondisi terkini sirkuit Mandalika jelang menggelar balapan MotoGP akhir pekan depan. Pujian ini juga disampaikan oleh tim Pramac Racing Ducati melalui akun Instagram resmi mereka. Mereka mengunggah 6 foto garis curb pada sirkuit dari dekat dengan nuansa merah putih. Selain Pramac, tim KTM juga mengaku tidak sabar menjalani balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Tim asal Austria itu juga mengunggah sejumlah foto-foto sirkuit Mandalika dari hasil tes pramusim. Pihak Indonesia Tourism Development Corporation selaku pengelola sirkuit menyampaikan melalui akun Instagram resmi mereka bahwa proses pengaspalan ulang sudah selesai sesuai jadwal. Saat ini pihak terkait sedang merapikan garis curb untuk memaksimalkan keamanan para pembalap yang melintas di sirkuit Mandalika. Setelah kemarin pekerjaan pengaspalan ulang telah rampung, demikian juga pembangunan grandstand. Kali ini kita akan menginformasikan kepada para sahabat mengenai pekerjaan merapikan garis curb. Curb digunakan sebagai penanda batas racing line para pembalap, umumnya berwarna merah dan putih, kata pihak ITDC. Dorna Sports memastikan Presiden Joko Widodo akan memimpin parade pembalap MotoGP di Jakarta 16 Maret jelang MotoGP Mandalika 2022 mendatang. Sebanyak 20 pembalap termasuk 16 dari kelas MotoGP akan menjalani parade di jalanan Jakarta bareng Presiden Joko Widodo. Pembalap ternama seperti Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan mengikuti parade tersebut. Selaku pengelola MotoGP, Dorna dalam keterangan resmi membenarkan Presiden Joko Widodo akan memimpin parade di Jakarta. Parade sendiri digelar untuk merayakan MotoGP kembali ke Indonesia setelah absen selama 25 tahun. 25 tahun telah berlalu sejak kali terakhir MotoGP dalam segala kejayaannya menggelar balapan di Indonesia. Untuk menandai momen yang ditunggu-tunggu itu, penyelenggara akan mengadakan pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Jakarta, tulis pihak resmi Dorna. Untuk kali pertama 20 pembalap, 16 dari MotoGP, 2 Moto2 dan 1 Moto3 dan 1 lagi IETC akan turun ke jalan-jalan di pusat Jakarta dengan pemimpin parade yang tidak lain adalah Presiden Indonesia sendiri, sambung pihak Dorna. Hingga konten ini tayang, belum ada rute resmi parade Jokowi dengan pembalap MotoGP yang akan dimulai dan berakhir di Istana Merdeka. Akan tetapi dipastikan rute yang akan dilalui sepanjang 5 km dan Jokowi akan mendapatkan souvenir dari perwakilan pembalap MotoGP. Setelah rute sejauh 5 km, para pembalap akan bergabung dengan Presiden Joko Widodo untuk melakukan foto bersama di Istana Merdeka, jantung pemerintahan Indonesia. Perwakilan tim kemudian akan memberikan hadiah unik kepada tuan rumah berupa kaos tim resmi berbingkai yang ditandatangani pembalap bintang masing-masing tim, tulis pihak Dorna. Aspal sirkuit Mandalika belakangan menjadi sorotan. Ini lantaran para pembalap MotoGP mengeluhkan buruknya kondisi aspal saat melakoni tes pramusim Februari lalu. Padahal saat digunakan untuk balapan WSBK tidak ada masalah berarti dari aspal itu. Dan kebetulan saat ini sirkuit Mandalika telah selesai merampungkan pengaspalan ulang di beberapa titik agar makin kuat dan siap digunakan pada balapan MotoGP 20 Maret mendatang. Road Grip Motorsports Indonesia sebagai salah satu kontraktor sirkuit Mandalika berupaya memperbaiki aspal sirkuit ini
dengan cara-cara yang benar serta tidak tergoda untuk melakukan pekerjaan krusial ini secara terburu-buru kendati dikejar waktu. Perlu diketahui ada 3 lapisan aspal yang digunakan pada sirkuit Pertamina Mandalika. Yang pertama adalah Wiring Course. Wiring Course terdiri dari aspal stone mastic aspal yang merupakan bahan campuran aspal dan digunakan untuk melapisi permukaan atas. Lapisan aspal ini disebut dapat memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan sirkuit supaya tetap kuat. Lapisan kedua adalah asphalt concrete. Lapisan ini harus memiliki ketebalan dan rigiditas yang cukup untuk mengurangi tegangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan ke lapisan bawahnya. Dan yang paling bawah adalah base course. Base course merupakan lapisan aspal bawah yang berfungsi untuk memperkuat struktur lintasan utama. Untuk itu, base course menggunakan batuan yang berasal dari Lombok Utara, Lombok Timur, serta Palu. Kombinasi ketiga lapisan aspal itu menjadikan aspal lebih kuat dan aman bagi para pembalap MotoGP saat mengeber di lintasan. Bahkan, para pembalap bisa memaksimalkan kecepatan tunggangannya di sirkuit Mandalika. Oleh karenanya menjadikan salah satu sirkuit yang menawarkan kecepatan 330 km per jam yang memiliki tingkat keamanan tinggi bagi pembalap. Tulis MGPA dalam akun Instagram resminya. Gokil, sirkuit MotoGP Mandalika Lombok aman dari banjir saat kawasan Mandalika diguyur hujan yang sangat-sangat deras. Oke, akhirnya yang kita tunggu bakal datang. Kita bisa nonton lagi MotoGP di negeri sendiri. Ya, sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat jadi tempat berlangsungnya MotoGP Indonesia 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Maret mendatang. Saat ini berbagai persiapan pun terus dikebut jelang MotoGP Mandalika 2022. Setelah pengaspalan ulang sirkuit dari tikungan 17 sampai tikungan 5 yang sudah selesai. Kemudian penyusunan tribun penonton dari berbagai kelas, dari yang termurah sampai yang paling mahal. Termasuk pengecekan drainase yang terbukti mencegah banjir di sirkuit Mandalika. Ya, hujan yang sangat deras mengguyur sirkuit Mandalika. Hal ini kemudian menjadi kabar bagus, karena dengan hujan yang deras, pengelola sirkuit bisa menguji drainase dan segera memperbaikinya apabila ada masalah. Namun sejauh pantauan, selama hujan turun yang begitu deras sampai dengan selesai, hanya ada beberapa bagian atau beberapa titik di lintasan sirkuit Mandalika yang sedikit tergenang oleh air. Selebihnya, sistem drainase bisa dikatakan efektif.